Bayangkan sebuah negeri dengan sejarah yang berliku, Indonesia, di tahun-tahun penuh pergolakan. Adalah Soeharto, Presiden kedua Indonesia, yang memegang kendali selama lebih dari 3 dekade. 32 tahun kepemimpinannya membawa perubahan besar, tapi juga meninggalkan jejak kontroversi yang membayangi. Bagaimana pria yang dijuluki Bapak Pembangunan ini bertahan begitu lama, dan apa yang sebenarnya terjadi saat rakyat mulai menuntut perubahan? Kita akan bahas di beberapa menit ke depan bersama kami Serambi Suar. Apakah cerita bisa mengubah dunia? Di Serambi Suar, kami yakin setiap cerita punya kekuatan itu. Di sini, kami menyajikan narasi dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu tanpa batas. Dari petualangan seru hingga analisis isu global, kami mengajak Anda dalam perjalanan yang mendalam dan inspiratif. Bersiaplah untuk terlibat dalam dialog menarik dan mengeksplorasi sudut pandang yang beragam. Subscribe, like, dan komen di channel Serambi Suar, serta nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan wawasan menarik lainnya. Mari bersama-sama menggali potensi cerita yang tak terbatas. Ketika Soeharto mengambil alih tampuk kekuasaan, Indonesia tengah dilanda krisis dan kekacauan. Dengan tangan besi, ia memimpin negara melewati gejolak, meskipun dengan berbagai kontroversi. Beberapa mengenangnya sebagai pemimpin yang tangguh, sementara yang lain mengingat sisi kelam pemerintahannya. Bagi sebagian rakyat, era Soeharto tetap meninggalkan nostalgia, mengingat stabilitas yang pernah dirasakan meski penuh batasan. Dalam menjaga kekuasaannya, Soeharto membangun rezim otoriter. Kebebasan sipil dibatasi, kritik dibungkam, dan oposisi diredam dengan kekuatan militer. Namun, di sisi lain, ada transformasi ekonomi yang membawa pertumbuhan hingga 7% per tahun. Dari negara yang bergantung pada beras impor, Indonesia beralih menjadi mandiri. Angka inflasi yang semula mencapai 660% berhasil diturunkan drastis. Bagi sebagian orang, ini adalah pencapaian, namun bayang-bayang kekuasaan tetap membuat banyak rakyat gelisah. Namun, di balik kemajuan ekonomi ini, ada harga yang mahal. Kapitalisme kroni yang merajalela, memperkaya beberapa pihak sekaligus memperdalam kesenjangan sosial. Bagi Soeharto, dukungan pemimpin dunia menjadi kunci pertumbuhan ekonomi. Namun, tidak semua pembangunan berjalan mulus. Ketika ia mulai mempertimbangkan pengunduran diri, kekacauan politik pun mengintai. Di tengah krisis finansial Asia 1997, masyarakat mulai merasakan ketidakstabilan yang menggerogoti fondasi pemerintahan. Demonstrasi mahasiswa pada akhir 1997 semakin memanas. Pada Mei 1998, tragedi penembakan mahasiswa menjadi titik balik yang tak terhindarkan. Soeharto pun harus kembali dari perjalanan luar negeri. Krisis ini membawa gejolak yang begitu dalam, memaksa sang presiden untuk mempertimbangkan pilihan yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Tanggal 21 Mei 1998, setelah 32 tahun berkuasa, Soeharto akhirnya mundur dari kursi kepresidenan. Ada harapan besar dari para demonstran yang menuntut reformasi. Namun, transisi dari pemerintahan otoriter ke demokrasi tidaklah mudah. Reformasi membawa kebebasan, tapi juga diwarnai oleh kekacauan dan kekerasan. Tragedi di tahun 1998 menjadi kenangan pahit, menyisakan trauma bagi para korban dan keluarga mereka, dan menjadi pengingat akan betapa mahalnya harga perubahan. Indonesia pun memasuki era reformasi. Beberapa pejabat militer mulai diadili atas pelanggaran HAM, meski banyak dari mereka lolos dari hukuman. Di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, stabilitas mulai dirasakan, menjadi landasan bagi masa depan yang lebih baik. Kini, dengan sistem demokrasi yang lebih terbuka, Indonesia telah menjadi negara yang semakin beragam dalam politik, walau tetap menghadapi tantangan dalam menjaga keadilan dan kepercayaan publik. Namun, perjalanan demokrasi pun tidak bebas dari hambatan.
pemilu langsung yang sangat mahal, dan peran dominan partai politik membawa ketidakpuasan. Radikalisme mulai muncul, dan korupsi masih menjadi salah satu musuh utama bangsa ini. Generasi muda Indonesia mulai mengambil sikap, berjuang melawan korupsi, dan bermimpi tentang masa depan yang lebih bersih dan adil. Kini, 2 dekade setelah masa Soeharto berakhir, Indonesia telah tumbuh menjadi demokrasi yang lebih kuat. Meski bayang-bayang tuduhan korupsi dan pelanggaran HAM tetap melekat pada Soeharto, warisannya masih memengaruhi politik dan ekonomi bangsa ini. Indonesia bergerak maju, berusaha melampaui masa lalu yang penuh luka dan menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah mengikuti kisah penuh warna tentang masa pemerintahan Soeharto bersama kami. Dari perjalanan panjangnya sebagai presiden hingga jatuhnya rezimnya di tahun 1998, kita belajar lebih dalam tentang siapa Soeharto dan bagaimana pengaruhnya membentuk Indonesia. Mengapa ia berkuasa begitu lama dan apa saja yang berubah setelah era reformasi. Semua ini adalah bagian dari cerita besar yang terus menggugah rasa ingin tahu kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar di channel Serambi Suar. Nyalakan lonceng notifikasi agar kami bisa terus menyajikan cerita-cerita inspiratif dan wawasan sejarah untuk Anda. Sampai bertemu di video berikutnya, dan tetap semangat mengeksplorasi sejarah dan narasi bersama Serambi Suar.